Shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, jumpa kembali dalam kasih Kristus dalam ibadah hari ini. Hari ini kita beribadah masih di rumah masing-masing dan mari persiapkan ibadah hari dengan baik. Mari ada di depan layar YouTube masing-masing, di laptop atau di TV masing-masing. Kita akan beribadah dan kita mau menyembah Tuhan hari ini. Ibadah itu perjumpaan dengan Tuhan. Dan pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan, yang dibawa adalah penyembahan kita. Dia suka disembah. Mari katakan kepada Tuhan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Dan mari kita beri tahtanya hari ini.
percaya di saat kami beribadah, Engkau ada di tengah-tengah umat-Nya. Karena firman-Mu berkata, Engkau bertata atas puji-pujian kami, orang-orang percaya. Kalau Allah bertata atas puji-pujian kami, maka pujian kami akan menguatkan, mengkokohkan kami, dan pujian kami diberkati untuk memuliakan Bapa di surga. Terima kasih buat hari ini, berkati ibadah ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya berharap kita semuanya bersuka cita. Saya berharap kita semuanya punya kerinduan yang kuat untuk mencari wajah Tuhan. Sebab pada waktu kita mencari wajah Tuhan, kita menemukan wajah Tuhan. Pada waktu kita menemukan wajah Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Ada satu pujian lama yang berkata, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Mari angkat pujiannya bersama-sama. Di dalam kitab Amos dikatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Hari ini kita mencari wajah Tuhan lewat ibadah kita. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Katakan, menara perlindungan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sekali lagi angkat pujian ini. Ku cari wajah-Mu Tuhan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari panggil nama Yesus, dan kita akan mendengarkan jawabannya. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku, seruan hatiku. Katakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Katakan Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kalau engkau membutuhkan Tuhan, membutuhkan kekuatan yang baru, engkau boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Berkati kami yang merindukan Tuhan, berkati kami yang mencari wajah Tuhan, berkati kami yang membutuhkan kekuatan Tuhan lewat ibadah ini. Kami percaya dimanapun kami berada hari ini, di rumah masing-masing, kami percaya kuasa Tuhan sedang menjamah kami. Tuhan sedang melawat kami, dan Tuhan mau menguatkan, meneguhkan kami. Sekarang berbicara atas kami dan berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami mau diberkati Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita masih dalam suasana Paskah kebangkitan Kristus. Dan hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana Kristus yang adalah sumber kehidupan dan pengharapan itu menjadi berkat bagi murid-murid dan pengharapan bagi murid-murid yang begitu luar biasa. Kalau kita berbicara kebangkitan Kristus, maka kita berbicara tentang tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana tokoh-tokoh ini telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Sebutlah di sana adalah Thomas yang berjumpa dengan Kristus. Sebutlah Petrus, sebutlah 2 orang ke Emmaus. Sebutlah murid-murid pertama waktu itu, dan sebutlah 120 dan 500 orang. Mereka berjumpa dengan Kristus di saat Kristus telah bangkit dari kematian. Hari ini tapi saya mau bicara tentang satu tokoh wanita dalam Alkitab yang tidak begitu terkenal seperti rasul-rasul atau murid-murid yang lain. Tetapi tokoh ini, seorang wanita ini, menurut pandangan saya perlu kita pelajari bersama-sama berkaitan dengan pengiringannya kepada Kristus dan apa yang dilakukannya sampai dia mati dan bangkit. Tokoh wanita itu bernama Maria Magdalena. Di dalam kitab Markus pasal yang ke-16, ayat yang pertama, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Dan selanjutnya, pada ayat yang ke-9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya lah Yesus pernah mengusir 7 setan. Haleluya. Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita belajar hari ini ada satu tokoh wanita dalam Alkitab. Selama ini kita berbicara tokoh wanita itu ya Ibu Yesus, Marta dan Maria, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang ada satu wanita bernama Maria Magdalena.
Maria Magdalena. Magdalena itu berkaitan dengan nama tempat kampung Magda. Ya, Magdala. Dan hari ini mari kita belajar bersama-sama. Siapakah sebenarnya Maria Magdalena itu? Atau Maria yang berasal dari Magdala itu. Dari kampung Magdala. Sehingga disebut Maria Magdalena. Alkitab berkata bahwa dia seorang wanita yang hidupnya pernah dikuasai oleh kuasa kegelapan. Ayat yang kita baca tadi, dia dibelenggu oleh 7 iblis. Saudara bisa bayangkan seorang wanita dikuasai oleh 7 kuasa kegelapan. Satu saja, mungkin ya, satu saja. Susah-susah mengendalikan, apalagi kalau 7. Betapa rusak dan hancurnya kehidupan wanita ini. Tetapi Alkitab juga berbicara dikala dia berjumpa dengan Yesus. Yesus membebaskan Maria Magdalena ini. Setelah Maria Magdalena ini dibebaskan karena berjumpanya dengan Kristus, Alkitab mencatat di dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 2 dan 3, ada beberapa wanita yang kaya diberkati termasuk Maria Magdalena. Dia melayani rombongan Yesus Kristus untuk menjamu di dalam rumah waktu itu. Tidak hanya sampai di situ, Alkitab berkata, pada waktu Yesus disalibkan, maka Maria Magdalena ada di antara wanita yang pada waktu itu Yesus ada di atas kayu salib. Di dalam kitab Yohanes pasal 19 dan kitab Markus pasal yang ke-15. Tidak hanya pada waktu penyaliban saja Maria Magdalena ada di sisi Yesus Kristus atau melihat dari bawah pada waktu dia disalibkan. Alkitab berkata pada waktu Yesus mati, Alkitab yang kita baca tadi, Maria Magdalena pagi-pagi bersama Maria yang lain, Maria ibu Yakobus dan serta Salome membeli rempah-rempah dan ingin meminyaki kaki Yesus ke kubur itu. Dia masih berupaya untuk melayani Yesus. Dan Alkitab berkata bahwa pada ayat yang ke-9, bahwa Yesus pagi-pagi itu menampakkan diri dalam kebangkitannya yang pertama kepada Maria Magdalena. Mari kita lihat kenapa wanita yang satu ini, yaitu Maria Magdalena, punya pengabdian yang luar biasa, punya loyalitas yang luar biasa kepada Kristus. Dan berkat apakah yang dialaminya setelah kebangkitan itu. Saudara, saya percaya bahwa pengiringan Maria Magdalena terhadap Yesus selama Yesus ada 3,5 tahun mengajar bukanlah sesuatu yang gampang. Karena budaya tradisi orang-orang Yahudi adalah yang paling dekat, yang beribadah bersama-sama Yesus adalah kaum pria. Tidak gampang untuk kaum wanita bisa segampang itu melayani dan bisa melayani Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, tidak gampang juga sebenarnya seorang wanita Maria Magdalena bisa hadir di penyaliban Yesus Kristus. Kenapa? Risikonya terlalu berat. Alkitab berkata pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya, terjadi gempa, terjadi gelap gulita, dan terjadilah bait Allah terbelah menjadi 2. Bumi terbelah dan lain sebagainya. Situasi yang menakutkan. Bahkan tentara pun yang menjaganya. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam gambar film atau baca Alkitab,
tentara pun menjadi takut dan terserakan. Tetapi wanita yang namanya Maria Magdalena ini, dia tetap ada dan mendampingi matinya Yesus Kristus. Sebuah risiko yang sangat berat. Tidak sepantas sejauh itu saja. Alkitab berkata, dia pagi-pagi, betul pagi-pagi mempersiapkan. Alkitab berkata tadi mempersiapkan rempah-rempah dan ingin meminyaki kaki Yesus dalam kubur itu. Alkitab berkata bahwa kubur Yesus pun dijaga. Risikonya berhadapan dengan para penjaga tentara Romawi. Tetapi hal itu tetap dilakukan karena kecintaan dan pengabdian kepada Yesus Kristus. Nah, yang kita mau renungkan hari ini, kenapa begitu Maria Magdalena begitu loyal dengan Kristus berkaitan dengan hartanya? Kenapa dia loyal dengan Kristus dalam pengabdian berkaitan dengan resiko-resiko keamanan dan kenyamanannya? Kenapa dia harus loyal dengan waktunya untuk Kristus? Mari kita belajar dari seorang wanita ini. Saudara yang Tuhan kasih, Alkitab berbicara, sebelum dia berjumpa dengan Yesus, wanita ini telah dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Dan pada waktu dia telah berjumpa dengan Yesus, maka Yesus melepaskannya. Apa yang kita mau sampaikan? Apa yang saya mau sampaikan kepada kita semua hari ini? Perhatikan baik-baik. Perjumpaan pribadi antara Maria Magdalena dengan Yesus pada waktu itu akhirnya membuahkan kelepasan, membuahkan pembebasan, membuahkan berkat, membuahkan kehidupan yang bebas dari belenggu kuasa gelap. Dari sinilah Alkitab berkata, setelah mengalami berkat perjumpaan dengan Yesus, Maria Magdalena terus berusaha untuk melayani Yesus. Sampai kapan? Sampai Yesus mati waktu itu. Bahkan sampai dibangkitkannya. Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita mengerti dan sadar. Hari ini kalau kita menjadi orang Kristen, hari ini kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang percaya, mari kita sadar bahwa kita ini orang-orang yang telah dibebaskan oleh Kristus pada waktu kita berjumpa dengan Kristus. Kita orang-orang yang telah dibebaskan dari belenggu kuasa dosa, belenggu kuasa kegelapan. Yang dulu kita hidup menurut hawa nafsu dan daging kita. Dan kalau hari ini kita boleh bebas, merdeka, punya pengharapan di dalam Tuhan, mari belajar seperti Maria Magdalena. Karena Maria Magdalena telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus dan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Kenapa murid-murid Kristus di dalam kitab Kisah Rasul punya gairah semangat yang besar terhadap pelayanan pemberitaan Injil tentang kebangkitan Kristus? Rasul-rasul dan orang-orang percaya sekalipun dilarang berbicara tentang Kristus, sekalipun dia harus menghadapi tokoh-tokoh agama ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan mahkamah pun memberhentikan Petrus dan para rasul untuk diam. Dia tidak boleh berbicara atas nama Tuhan. Kenapa mereka tetap bersemangat untuk menyampaikan itu? Bahkan tidak menjadi takut sekalipun penjara menantinya. Dengar baik. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu, tentang kebangkitan itu, tentang Yesus Kristus itu yang telah bangkit, kami semua adalah saksi. Ayat selanjutnya dikatakan, tidak mungkin bagi kami
tidak berbicara tentang kebangkitan Tuhan. Karena kami melihat, kami menyaksikannya, kami telah mengalami perjumpaan pribadi dengan dia. Nggak mungkin kami tidak berbicara. Petrus seolah-olah berkata begini, kami ini sudah dipanggil, sudah dibebaskan, kami sudah diajar tiap hari oleh Yesus. Kami dijumpai pada waktu dia bangkit di Galilea. Saya sendiri secara pribadi, saya ditanya Yesus 3 kali dan sampai saya nggak tahan, sampai saya menangis dan mengatakan saya mau mengiring dan melayani Tuhan, menggembalakan apa yang Tuhan percayakan buat hidup. Tidak mungkin aku tidak berbicara tentang Tuhan. Tidak mungkin Maria Magdalena tidak melayani Kristus. Karena Maria Magdalena telah berjumpa dengan Kristus dan telah diberkati oleh Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita mengerti dan sadar. Siapa Anda hari ini? Siapa Bapak Ibu hari ini yang beribadah bersama-sama kita, bersama-sama kami? Siapa? Kita ini orang-orang yang telah dibebaskan, dimerdekakan, diampuni, dipelihara. Kita sudah mengalami Tuhan. Kita orang-orang yang tiap hari dibimbing, diarahkan oleh Kristus, dituntun, digembalakannya. Tidak mungkin kita tidak melayani Kristus. Tidak mungkin tidak mengiring Kristus. Tidak mungkin tidak berbicara tentang Kristus. Maria Magdalena melayani Kristus sampai kepada kematian Kristus dan kebangkitannya. Kenapa? Karena dia mengalami berkat yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Maria Magdalena begitu hebat pelayanannya pada waktu Kristus ada di bumi pada waktu itu? Dan apa yang diberikan oleh Maria Magdalena kepada Yesus? Setelah Maria Magdalena mengalami perjumpaan dengan Kristus dan mengalami kebebasan, wajar dan sangatlah wajar kalau Maria Magdalena ingin membalas kasih Kristus. Dengan apakah dia membalasnya? Alkitab berkata, dia menjamu rombongan Yesus Kristus. Dia berani mengambil resiko ada di bawah salib Kristus di antara tentara-tentara Romawi. Dan dia mengambil resiko juga untuk pagi-pagi benar datang ke kubur Kristus untuk mengurapi dan meminyaki kaki Yesus. Saudara yang Tuhan kasihi, kasih itu tidak bisa hanya dibicarakan. Kasih itu harus direalisasikan. Tanda syukur itu tidak hanya dibicarakan. Tanda syukur itu harus ada bentuk dan yang nyata, bentuk dan sesuatu yang nyata. Itu tanda syukur. Jadi kalau saya membalas kasih Tuhan, bentuknya apa? Tandanya apa? Tidak bisa hanya dengan bibir kita mengucap syukur dan membalas kebaikan Tuhan. Alkitab berkata, Maria Magdalena, tadi sudah saya singgung dari tadi, memberikan banyak hal kepada Kristus. Itu hebatnya. Jadi kita nggak bisa berkata, terima kasih Tuhan, sudah begini-begini, saya mau mengasihi Tuhan. Kasihnya apa? Lewat apa? Dengan cara apa? Buktinya apa? Mari kita pahami. Belajar dong. Seperti seorang wanita ini. Tidak hanya berbicara mengalami berkat dan mujizat, tetapi pengalamannya itu pada akhirnya direalisasikan dengan membalas kasih kepada Kristus dengan cara melayani dan mengabdi dengan sungguh-sungguh. Saudara yang Tuhan kasihi, Alkitab berbicara kepada orang-orang yang telah diubah, kepada Maria yang telah diubahkan oleh Kristus, dibebas oleh Kristus, dan Maria Magdalena melayani Kristus. Berkatnya apa? Alkitab berkata pada kitab Markus pasal yang ke-15 tadi. Mari kita kembali pada kitab Markus pasal 15 tadi, pasal 16. Pada waktu Maria Magdalena bersama wanita-wanita lain pergi ke kubur Yesus, sambil berjalan ke kubur Yesus mereka berbincang-bincang siapa yang menggulingkan batu dan lain sebagainya.
Dan sampailah mereka ke kubur, dan Alkitab berkata begini. Perhatikan pada ayat yang ke-9, kita ulangi sekali lagi. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan itu. Coba kita baca ayat sebelumnya. Ayat yang ke-6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, kepada wanita-wanita yang pergi ke kubur Yesus dan sampai kubur Yesus itu, termasuk Maria Magdalena di situ. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Ia di sana. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang telah dikatakannya kepada kamu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari sejarah Maria Magdalena dalam Alkitab yang sudah mencintai Tuhan dan pengabdian yang luar biasa, apa yang menjadi berkat buat dia di masa kebangkitan Kristus? Alkitab berkata bahwa Yesus memberitahukan kebangkitannya kepada dialah orang yang pertama, dan kepada Petrus diberitahu oleh wanita-wanita itu, termasuk Maria Magdalena. Orang yang mencari Tuhan, dia akan menemukan Tuhan. Maria Magdalena di Paskah itu, pagi itu, dia terburu-buru ke kubur, membawa rempah-rempah dan meminyak ke Yesus, dan dialah orang yang berjumpa dengan Yesus yang pertama kali. Karena itu rindukanlah Anda untuk terus berjumpa dengan Tuhan, supaya saudara menemukan Tuhan yang hidup dan luar biasa itu. Yesus berkata, dia nggak ada di sini, dia sudah bangkit. Dia mendahului Petrus dan teman-teman di Galilea, seperti yang dikatakannya. Dan itu dikatakan oleh Yesus kepada Maria Magdalena. Karena itu hari ini, lewat Paskah ini, suasana Paskah ini, sekali lagi, mari kita belajar seperti Maria Magdalena, sehingga berkatnya kita alami menjadi luar biasa. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita nyanyi satu lagu pujian kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sama-sama kepujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta
jemaat yang Tuhan kasihi, Maria Magdalena telah berjumpa dengan Yesus dan mengalami perubahan hidup. Sebagai tanda kasihnya, dia mencintai Tuhan dan mengikut Tuhan, bahkan berkorban banyak buat Tuhan. Bahkan Maria Magdalena memberikan bukti pengorbanan dan pengabdiannya sampai ke kubur Yesus dengan korbannya yang hebat. Hari ini kalau Anda sudah diberkati Tuhan, mari kita belajar seperti Maria Magdalena, selalu mencari Tuhan, merindukan Tuhan. Dan pada akhirnya Maria Magdalena berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan berbicara atas hidup. Kalau Anda ingin mendengar suara Tuhan, belajarlah kepada Maria Magdalena. Carilah Tuhan selalu. Kiranya firman hari ini memberkati saudara-saudara, dimanapun Anda berada, kapanpun saudara punya kesempatan, carilah Tuhan selalu. Rindukanlah Tuhan selalu, supaya pasca tahun ini kita pribadi-pribadi yang berjumpa dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak, terima kasih buat firman hari ini. Biar kami yang telah diberkati Tuhan, dibangkitkan oleh Kristus lewat kelahiran dan kebangkitannya, kami menjadi orang-orang yang punya pengharapan dan terus mencari wajah Kristus, supaya kami diberkati oleh Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang mengajar kami terus selalu merindukan Tuhan dan selalu mencari wajah Tuhan, sehingga kami menemukan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan sebelum kita akhiri ibadah. Yang pertama, tentunya kita tetap beribadah di rumah sampai pemerintah mencabut aturan bahwa kita boleh kembali ibadah di gereja. Yang berikutnya, tetap ikut dari pemerintah, tinggal di rumah dan jangan keluar kecuali hal-hal yang sangat penting dan urgent. Yang ketiga, kita tetap saling mendoakan satu sama yang lain supaya kita kuat di dalam Tuhan. Dan yang keempat, Bapak Ibu tetap berdoa buat negeri kita, Indonesia yang kita cintai. Dan sebelum kita akhiri ibadah ini, Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu boleh mentransfer ke rekening gereja yang ada di layar kita. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan yang memberkati kami. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang beribadah hari ini. Tuhan lawat dan berkati mereka. Yang tidak sempat beribadah juga Tuhan berkati dan lawat mereka juga. Tuhan cukupi kami atas segala kebutuhan kami. Dan dengan cara mula Engkau mengembalakan seluruh sidang jemaat-Mu yang Tuhan percayakan atas pengembalaan di gereja di tempat ini. Sekali lagi lindungi dan berkati kami, supaya hari-hari kami tetap dalam berkat anugerah kemurahan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami, Tuhan terus berkati bangsa kami. Kiranya Roh Kudus sendiri yang bekerja atas bangsa kami, memberkati pemerintahan bangsa kami, khususnya menghadapi COVID-19 ini. Tuhan tolong bangsa kami. Kami berdoa sebagai orang-orang percaya buat bangsa ini. Kiranya bangsa kami dilalukan dari segala bentuk wabah atau COVID-19 ini. Dan kami semua akan terbebas karena berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami percayakan seluruh negeri kami di dalam tangan Tuhan yang hebat. Dan Allah memberkatinya. Berkati sidang jemaat-Mu hari ini. Kiranya berkat anugerah yang melimpah datang dari Bapa di surga, kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, tapi pimpinan kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita mulai hari sampai Maranatha. Kita berjumpa dengan Tuhan yang diberkati bersama berkata, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya